Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Dagrilog, Dagri berdialog. Pada episode kali ini, Dagrilog mengusung tema mengenal lebih dekat LKM yang ada di Universitas Brawijaya. Aku, Adinda Yuliana Putri, ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal lembaga-lembaga otonom yang ada di Universitas Brawijaya. Kira-kira ada apa aja ya, dan ngapain aja mereka? Stay tune guys! Shalom teman-teman semua, perkenalkan namaku Oktaviana Irene Haryanto. Berdirinya saya di sini sebagai Ketua Lembaga LKM Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK. Halo semua, aku Revanina Putri Hadianto selaku Wakil Ketua LKM Keolahragaan 2024. Halo teman-teman, aku Firhan. Aku menjabat sebagai Ketua Umum KKI 2024. Halo semuanya, kenalin nama aku Ariana Bisa Perdana. Aku dari Prodi Agribisnis Angkatan 2022. Di sini aku ketua dari CLA atau Cultural and Language Association. Halo, kenalin, aku Sania. Di sini aku sebagai perwakilan dari LKM Kesenian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Aku Dimas Putra Kusuma sebagai Direktur Garis Pena periode 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Yazid Hasim. Di sini saya sebagai Ketua Umum Kamapala 2024. Oke, LKM PMK merupakan sebuah lembaga yang berjalan dalam bidang kerohanian, yaitu agama Kristen. Berdirinya PMK di sini adalah untuk menaungi mahasiswa Kristen dalam bertumbuh dalam iman bersama-sama dengan mahasiswa Kristen PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Jadi LKM Keolahragaan merupakan lembaga otonom keluarga mahasiswa di mana ini berfokus pada bidang olahraga. Di LKM Keolahragaan ini sendiri ada 7 cabur, antara lain yang pertama yaitu futsal, voli, badminton, tenis meja, basket, panahan, dan juga silat. LKM KKI adalah sebuah LKM yang berfokus pada pendalaman nilai-nilai agama Islam dan penerapannya di dalam mahasiswa dan masyarakat sekitar. Nah, fokus dari penerapan KKI ini bisa dikembangkan lagi menjadi pengabdian kepada masyarakat nantinya. Jadi CLA sendiri yang merupakan singkatan dari Cultural and Language Association merupakan organisasi di PSDKU Universitas Brawijaya Kediri yang mana kita berfokus di pembinaan dan sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa yang memiliki minat pada bidang bahasa, budaya, dan juga baru-baru ini kita juga merambah pada bidang sejarah. Jadi LKM Kesenian sendiri itu merupakan lembaga yang untuk mewujudkan minat dan juga bakat terkait dengan kesenian. Kesenian itu baik modern dan juga tradisional. LKM Garis Pena adalah LKM yang bergerak pada bidang kepenulisan, di mana LKM Garis Pena ini menjadi tempat untuk teman-teman belajar, melatih diri terkait kepenulisan. Kamapala adalah keluarga organisasi pencinta alam. Nah, sini keinginan untuk mengembangkan rasa cinta terhadap alam, melatih keterampilan survival, serta menumbuhkan semangat solidaritas dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, adapun visi misi dari LKM PMK ini, LKM PMK ini menaungi seluruh mahasiswa Kristen PSDK Universitas Brawijaya Kediri untuk menjadi sarjana yang beriman, berilmu, dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, kampus, dan lainnya. Jadi untuk visi dan misi LKM Keolahragaan, yang pertama visi yaitu mewujudkan LKM di bidang olahraga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri dapat mengembangkan minat dan bakat dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dan juga misinya yaitu ada 4. Yang pertama, membangun hubungan antar anggota secara internal maupun eksternal. Lalu yang kedua yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga. Lalu yang ketiga yaitu memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan capaian prestasi. Lalu yang keempat yaitu mewujudkan mahasiswa untuk sehat, produktif, dan berprestasi.
hal yang menarik di LKM keolahragaan yaitu di sini kita tidak hanya untuk belajar berorganisasi saja, melainkan kita juga belajar dalam mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa. Visi LKM KKI adalah menjadikan KKI sebagai wadah bagi mahasiswa PSDK UB Kediri untuk membangun nilai-nilai keislaman di masa milenial ini. Kemudian misi dari KKI adalah yang pertama, membentuk kegiatan keislaman yang berorientasi pada keilmuan dan kebudayaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar kampus. Oke, jadi visi misi kita tentunya melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang punya minat di mana di bidang yang dikhususkan dan dispesialisasi oleh CLA, dan tujuan spesial kita yang menjadi spesial dari diri kita adalah kegiatan kita, keseharian kita, mungkin sedikit banyak melibatkan penggunaan bahasa asing, dan juga sedikit banyak kami di CLA juga berusaha untuk menjalin relasi dengan teman-teman yang ada di mancanegara seperti itu. Garis Pena memiliki dasar filosofi ruang karya, dan ruang karya ini juga menjadi nama kabinet Garis Pena tahun 2024. Apa itu ruang karya? Jadi Garis Pena ini sebagai tempat untuk teman-teman berkarya. Berkarya ini artinya bahwa teman-teman di sini tidak hanya menghasilkan sesuatu, tapi juga berproses. Dalam artian nanti sesuatu hal itu dapat teman-teman klaim menjadi kepemilikan teman-teman. Contoh seperti teman-teman dapat meningkatkan kapasitas teman-teman, baik itu dalam bakat maupun minat teman-teman. Visinya itu adalah menjadikan organisasi Kamapala sebagai sumber terciptanya akhlak yang mulia, berpikir luas, dan juga peduli serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan untuk misinya mengembangkan potensi diri para anggota Kamapala, menjalin dan memperkuat rasa kekurangan yang harmonis serta pencinta alam. Oke, PMK sendiri memiliki program kerja tahunan maupun mingguan. Seperti untuk tahunan adalah perayaan Natal dan Paskah. Kemudian untuk mingguan di sini kami juga ada persekutuan doa mahasiswa yang diadakan setiap minggu. Dan juga ada persekutuan doa gabungan, yaitu persekutuan ini berjalan dan bergerak itu bersama-sama dengan kampus-kampus lainnya. Baik, untuk program kerja dari LKM keolahragaan, yaitu yang pertama ada Ramadan Games, di mana program ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lalu yang kedua ada TO, yaitu training organisasi. Yang ketiga ada podcast Bincang Olahraga, di mana kita menghadirkan atlet di LKM keolahragaan. Kita jadikan narasumber dan kita berikan motivasi kepada mahasiswa agar tertarik terhadap olahraga. Lalu yang keempat ada seminar, yaitu seminar olahraga nasional, di mana itu dilaksanakan pada hari olahraga nasional, yaitu biasanya tanggal 9 September. Dan untuk tahun ini kita laksanakan pada tanggal 10 September. Untuk yang kelima yaitu BKC, yaitu Brawijaya Kediri Cup. Untuk event ini yaitu event yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa PSDKU Universitas Brawijaya Kediri, karena di sini mempertandingkan seluruh fakultas yang ada di PSDKU Kediri. Beberapa program kerja yang kami tawarkan kepada adik-adik semua adalah yang pertama ada Halal Lifestyle. Halal Lifestyle adalah sebuah kajian tiap bulan yang diadakan untuk mengkaji hukum-hukum suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Ngekahfi, yaitu pembacaan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat yang diadakan oleh semua anggota KKI. Yang ketiga ada Musabakoh Tilawatil Quran Universitas Brawijaya, yaitu sebuah ajang lomba yang berpusat di UB Malang. Yang terakhir ada program Brawijaya Kurban, yaitu pengabdian kepada masyarakat berupa penyembelihan hewan kurban yang dilakukan KKI di Universitas Brawijaya ini. Untuk program kerja tahunan ataupun program kerja unggulan saat ini
masih dipegang oleh Global Culture, di mana Global Culture merupakan ajang sharing dan talk show dengan teman-teman CLE dari berbagai belahan dunia. Untuk program tahunan sendiri, kita ada demisioner, dan untuk program unggulan itu mungkin kita diundang secara hormat untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di UB PSDKU sebagai perwakilan dari LKM Kesenian. Program unggulan garis pena ada 3 kurang lebih ya. Yang pertama ada Liga PKM Maba yang teman-teman ikuti saat ini. Kemudian ada Gilation atau garis pena competition, di mana program ini adalah kompetisi lomba karya tulis ilmiah yang tingkatannya nasional. Kemudian yang terakhir adalah ruang ilmiah garis pena atau RIGP. RIGP ini adalah program kerja yang mana menjadi salah satu dasar yang menjadi bentuk wujud dari dasar filosofi garis pena, yaitu ruang karya, di mana di sini nanti teman-teman dapat belajar, dapat melatih diri teman-teman untuk dapat menghasilkan suatu karya yang istimewa. Untuk program kerjanya yang unggulan adalah ekspedisi dan open trip, dan tahunannya yaitu diklat dan juga latihan rutin. Oke, LKM PMK ini memiliki ciri khas, yaitu dia menaungi seluruh mahasiswa Kristen PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Baik, untuk ciri khas dari LKM keolahragaan yaitu bidang olahraga, di mana kita menaungi beberapa cabang olahraga yang ada di PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Beberapa ciri khas dari LKM KKI adalah semua anggota KKI dapat dipanggil dengan sebutan ikhwan dan juga akhwat, yang artinya adalah saudara dan saudari kami. Nah, kemudian suatu hal yang menarik dari KKI adalah kita di sana seperti keluarga sendiri, yaitu ketika di kuliah kita ada masalah, maka rumah kita atau rumah anggota KKI adalah ya di LKM KKI itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk program yang menarik dan bisa menjadi ciri khas dari kita, tentunya karena kita fokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa untuk bisa memiliki skill di pengembangan bahasa asing, dan juga kita berspesialisasi di bidang-bidang yang mungkin tidak terlalu linear dengan jurusan teknis, sehingga kemampuan untuk bisa berpikir secara luas yang dimiliki oleh anggota-anggota CLE itu yang salah satu faktor yang kami unggulkan. Mungkin dari kalian apabila mendengar kata kesenian akan mention mengenai kebudayaan, baik tarian, tata rias maupun nyanyian ataupun alat musik. Nah, itu yang menjadi hal tersendiri bagi LKKM Kesenian, sehingga menarik perhatian bagi para mahasiswa yang memiliki minat di bidang seni. Oke, jadi garis pena sebagai ruang karya, dia berfokus pada melatih teman-teman dalam bidang kepenulisan. Nah, di mana nanti di sini teman-teman dapat melatih diri teman-teman untuk bidang kepenulisan, yang mana salah satu kepenulisan ini yaitu program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan ada juga P2MB atau program kewirausahaan. Di mana ini program PMB ya, PKM terutama, dia target utamanya atau target akhirnya itu adalah PIMNAS. Nah, apabila nanti teman-teman dapat tembus di PIMNAS ini, teman-teman dapat lulus tanpa skripsi. Nah, di sini peran garis pena untuk menjadi fasilitator teman-teman untuk menempuh karya teman-teman dalam bidang karya ilmiah terutama, dan lulus tanpa skripsi. Mungkin organisasi Kamapala ini lebih have fun karena kita sering menghabiskan waktu di alam. Oke, untuk pengalaman seru di PMK ini merupakan bukan hanya sebagai persekutuan mahasiswa, tapi juga dapat mewadahi teman-teman seluruh mahasiswa Kristen menjadi
keluarga besar dari PMK. Jadi mulai dari alumni, maba, dan mungkin juga dosen dan sivitas PSDK Universitas Brawijaya Kediri. Untuk pengalaman seru kita bisa ambil di event olahraga, di mana jika mahasiswa memiliki bakat lalu mereka ikut event olahraga tersebut, itu bisa mendapatkan pengalaman yang seru, di mana dalam bertanding, di mana serunya dalam menyiapkan mental menghadapi pertandingan tersebut. Lalu untuk selanjutnya pengalaman seru didapat dalam kepanitiaannya, di mana LKM keolahragaan ini mengikuti membuat kepanitiaan dan seluruh anggotanya dapat mengetahui rangkaian acara yang ada di sana, di mana kita tahu pertandingan tersebut itu bagaimana, acara bagaimana, dan itu membuat pengalaman yang seru. Berbagai pengalaman telah kami tawarkan kepada mahasiswa atau anggota KKI yang sudah join di KKI. Tentunya kita sebagai lembaga keagamaan itu mendapat banyak manfaat, terutama mengukuhkan niat kita beribadah kepada Allah dan juga mengabdikan ilmu-ilmu agama yang sudah kita dapatkan kepada mahasiswa, baik itu mahasiswa di UB maupun masyarakat sekitar kita. Dan kesan yang menarik juga kita dapatkan melalui kekeluargaan yang ada di KKI sendiri. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang sering kumpul, maka kita mendapatkan nilai-nilai rohani yang utuh dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada banyak tentunya pengalaman-pengalaman baru dan menarik yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa baru di CLE. Tentunya yang pertama ada sesi fokus group discussion di mana kita bisa belajar bersama bagaimana kita kemudian membedah isu-isu terbaru terutama yang berkaitan dengan bahasa, budaya, dan sejarah, dan lebih-lebih lagi belajar untuk menjaring komunikasi, belajar untuk mempelajari budaya dan kebiasaan dengan kenalan-kenalan CLE di luar negeri. Nah, untuk mahasiswa baru, kalian itu bisa ada kegiatan-kegiatan untuk latihan rutin, dan juga kalian bisa mempelajari hal-hal baru ataupun seni-seni yang mungkin kalian masih awam mendengarnya, seperti tarian tradisional, tarian modern, ataupun alat musik seperti itu. Oke, karena garis pena ini sebagai tempat berproses ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman gabung di garis pena, teman-teman yang pertama dapat bertemu dengan kakak tingkat yang memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam bidang karya tulis ilmiah. Selain itu, teman-teman juga dapat meningkatkan skill teman-teman dalam bidang penulisan. Selain itu juga dalam bidang public speaking. Kemudian teman-teman juga dapat meningkatkan critical thinking teman-teman dan logical thinking teman-teman, sehingga dalam perkuliahan pun dapat bermanfaat. Pengalaman yang didapatkan yaitu yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan pengalaman, dan juga organisasi Kamapala ini mau mengunjungi pegunungan-pegunungan dan pantai-pantai seperti begitu. Oke, untuk maba sendiri bisa mengembangkan soft skill teman-teman di PMK ini dengan beberapa program kerja yang tadi sudah disebutkan. Teman-teman yang tergerak hati untuk melayani atau menjadi pelayan Tuhan di kampus dapat mengembangkannya di PMK yang biasanya terlibat di gereja maupun di persekutuan lainnya. Teman-teman juga bisa menyalurkan bakat dan minat teman-teman di PMK ini. Nah, tentunya pasti bisa untuk mengembangkan soft skill di LKM keolahragaan. Jadi untuk mahasiswa baru yang dulunya di SMA-nya atau SMK-nya itu mengikuti ekstrakurikuler di bidang olahraga dari futsal, badminton maupun basket dan lain-lain, nah itu bisa dikembangkan lagi di LKM keolahragaan. Karena di sini kita belajar bareng untuk menampung minat dan bakat dari seluruh mahasiswa di bidang olahraga tersebut, sehingga soft skill tersebut itu bisa terasa. Dari segi organisasi, kalian bisa mengasah dari program kerja yang ada. Jadi
mahasiswa baru bisa mengasah, melatih dari segi kerja tim, lalu komunikasi yang baik, lalu berpikir dengan kritis, memecahkan masalah, dan memanajemen waktu seperti akademik dan non-akademik. Bagi adik-adik semua yang berminat atau memiliki bakat di bidang keagamaan, bisa join di KKI ini untuk dikembangkan lebih lanjutnya, terutama di bidang dakwah Islamiyah, baik itu berupa pidato, kemudian di bidang Qur'ani seperti qiraah ataupun tilawatil Qur'an. Oke, jadi di CLE sendiri itu juga merupakan wadah yang ideal untuk teman-teman yang mungkin belum atau mungkin sudah memiliki soft skill di bidang-bidang yang kami fokuskan, mungkin juga karena faktor lama tidak digunakan atau dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa CLE ini bukan merupakan lembaga yang mengajari teman-teman mahasiswa untuk mulai dari nol. Tapi kami memberikan wadah bagi teman-teman mahasiswa yang menyenangi bidang bahasa, budaya, dan juga sejarah untuk berekspresi, untuk bisa berkarya bersama. Tentunya bisa, bagi kalian yang mungkin memiliki soft skill yang sudah lama terpendam, kalian bisa join bersama kami, dan yang penting kalian konsisten untuk berlatih dan mau bersungguh-sungguh. Sebagai tempat teman-teman untuk berproses, garis pena terutama itu pasti dapat menjadi tempat untuk teman-teman meningkatkan skill dan keterampilan teman-teman ya. Dimana dalam setiap program garis pena itu dia memiliki tujuan sebagai tempat untuk teman-teman berproses dan meningkatkan kapasitas diri teman-teman. Contoh, ketika teman-teman nanti mengikuti kepanitiaan di organisasi garis pena, teman-teman dapat belajar terkait manajemen, terkait organisasi, terkait manajemen diri. Selain itu, ketika teman-teman mengikuti kelas di garis pena, teman-teman yang pertama dapat pengetahuan, kemudian teman-teman dapat keterampilan dalam hal menulis. Selain itu, teman-teman juga dapat meningkatkan kapasitas teman-teman dalam hal berpikir, terutama dalam hal critical thinking dan logical thinking. Tentunya saja bisa, karena di sini kita seperti latihan rutin dan juga seperti jogging, renang, dan lain-lain. Oke, untuk titik keberhasilan dari jalannya PMK ini, yaitu kita dapat melihat mahasiswi Kristen PSDK Universitas Brawijaya ini dapat mengaplikasikan visi dan misi dari PMK ini dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Untuk titik keberhasilan dari LKM keolahragaan pastinya yaitu bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Jadi bisa mengharumkan nama PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Titik keberhasilan dari KKI adalah ketika semua anggota atau setiap anggota dari KKI mampu memahami apa yang sudah disampaikan saat mengikuti KKI dan juga mengabdikan ilmu-ilmu dan kegiatan yang ada di KKI kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat di sekitar kita. Tujuan utama atau titik yang merupakan tolak ukur keberhasilan kami sebenarnya tidak muluk-muluk, hanya sederhana saja. Saat seorang mahasiswa memiliki kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk bisa peka terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya, dan bagaimana mereka mampu menangkap dan mempelajari isu-isu terbaru, serta mereka mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan orang-orang baru yang itu majemuk, itu sudah merupakan keberhasilan bagi kami. Titik keberhasilan dari LKM kami itu apabila semua anggotanya mau bersungguh-sungguh dalam latihan dan juga ikut berpartisipasi dalam segala kegiatannya. Keberhasilan di garis pena ini patokannya tidak muluk-muluk ya, dimana saya sendiri menerapkan kepada teman-teman yang ada di garis pena. Teman-teman di garis pena itu nggak perlu mencapai target yang bagaimana. Yang penting teman-teman dapat meningkatkan skill, di mana dalam proses itu
ketika teman-teman mampu meningkatkan kapasitas diri teman-teman selama berproses begitu ya. Nah, itulah yang menjadi target di Garis Pena. Artinya ketika teman-teman gabung di Garis Pena, yang menjadi target utama adalah peningkatan kapasitas diri teman-teman. Tentunya pengembangan diri dan juga fisik, mental, keterampilan, dan menaklukkan puncak. Oke, untuk mahasiswa Kristen, khususnya mahasiswa baru Kristen PSDK Universitas Brawijaya Kediri, jangan ragu kalau misal kalian membutuhkan teman persekutuan atau teman seiman, kalian bisa untuk ikut bergabung di persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di kampus. Untuk mahasiswa baru yang pastinya bingung untuk join organisasi yang mana, kalian bisa join ke LKM keolahragaan. Karena di sini kalian bisa mengembangkan minat dan bakat kalian di bidang olahraga, dan juga kalian bisa meningkatkan latihan kalian, perkembangan bakat kalian, sehingga bisa mendapatkan prestasi-prestasi di kampus ini. Terima kasih. Jadikanlah waktumu itu berharga dan bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena KKI, sebuah LKM yang ada di UP Kediri, menyediakan program-program yang dapat menunjang kegiatan adik-adik semua untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin bergabung di CLE, kami sangat menerima sekali, terutama teman-teman yang sangat menyenangi bidang-bidang yang itu linear dengan apa yang dilakukan oleh CLE. Mungkin teman-teman senang belajar bahasa baru, mungkin teman-teman senang ikut ambil bagian dalam isu-isu sejarah, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, ataupun teman-teman yang ingin menjalin relasi, kami siap menerima. Karena di CLE semua orang di dalamnya tanpa terkecuali, bahkan saya pun sebagai ketua, kami berprinsip bahwa semua orang adalah belajar dan semua tempat adalah sekolah, seperti itu. Bagi kalian, untuk bergabung bersama kami tidak perlu menunggu ada bakat, yang penting ada minat dan juga ada kesungguhan dari dalam diri kalian, maka bergabunglah dan latihan bersama kami. Ketika kita berproses, percayalah bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ketika teman-teman bergabung pada Garis Pena, percayalah bahwa Garis Pena menjadi tempat teman-teman berproses yang terbaik. Bosan dengan rutinitas? Yuk eksplorasi alam yang menakjubkan bersama kami. Kami tunggu teman-teman Maba Kristen untuk dapat menjadi partner kami di LKM PMK. See you, Tuhan Yesus memberkati. See you di LKM keolahragaan. Bersama KKI, cetak generasi yang cerdas dan Islamiah untuk kebangkitan Islami. See you. Untuk teman-teman mahasiswa baru yang tertarik, kalian gak usah ragu-ragu bergabung di CLE. Aku tunggu kehadiran kalian. Jangan pernah ragu untuk belajar. Akhir kata, satu moto yang kami pegang di CLE, Veni, Vidi, Visi. Tumbuhkan jiwa seni dalam dirimu. See you in LKM Kesenian. Teruslah berkarya, sampai jumpa di Garis Pena. See you. Jangan lupa gabung di organisasi Kamapala. Kami tunggu kehadiran kalian. Nah, itu tadi pengenalan dari lembaga-lembaga otonom yang ada di Universitas Brawijaya. Gimana nih, kalian udah pada paham belum? Untuk lebih jelasnya, jangan lupa join sesuai minat bakat kalian ya. See you guys.